Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 1 Februari 2024. Bacaan harian hari ini yang kita jadikan titik permenungan dikutip dari kitab pertama Raja-Raja bab 2 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 10 sampai 12 sebagai bacaan yang pertama. Dikisahkan dalam bacaan pertama itu bagaimana sebelum Daud meninggal, ia memberikan wejangan kepada Salomo anaknya agar melakukan kewajiban-kewajiban dengan setia terhadap Tuhan Allah Yahweh, agar Salomo mendapatkan kasih karunia dari Yahweh. Dengan demikian, Daud telah meneruskan imannya kepada Salomo anaknya. Pada bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13, kita mendengarkan bagaimana Yesus memanggil para murid dan mengutus mereka berdua-dua, memberi kuasa atas roh-roh jahat dengan pesan agar dalam perjalanan tidak membawa apa-apa kecuali tongkat. Roti pun tidak, bekal juga tidak boleh. Boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Dan ia berpesan, jika ia diterima di suatu tempat, hendaklah tinggal di situ. Apabila tidak diterima, maka kebaskanlah debu yang dalam kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, beberapa hal dapat kita ambil sebagai titik permenungan kita. Dari bacaan yang pertama, tradisi orang tua yang akan meninggal mewariskan iman mereka kepada anak cucu. Harapannya, pengalaman dikasih Allah juga akan diterima oleh anak cucu mereka. Daud memasukkan imannya kepada Salomo agar Salomo sungguh berkenan kepada Allah dan mendapatkan kasih karunia. Tradisi baik ini hendaknya juga kita lakukan untuk mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Bagaimana kita memberikan warisan iman itu kepada anak-anak kita? Selain wejangan, pengajaran juga teladan, sehingga anak-anak kita, cucu-cucu kita juga beriman kepada Kristus dan diselamatkan. Pertanyaan permenungan pertama, sudahkah aku mewariskan iman yang benar kepada anak-anak kita?
seperti Daud mewariskan warisan iman kepada Salomo. Dari bacaan Injil kita diingatkan bahwa kepada kita juga diberikan tugas perutusan yang sama. Mengapa mereka diutus untuk berdua-dua? Dua hal yang ingin saya sampaikan. Dengan berdua-dua boleh dinantikan bahwa pewartaan itu valid, meyakinkan, saling mendukung. Karena kesaksian dua orang cukuplah untuk memastikan pemberitaan itu. Yang kedua, supaya tidak ada dusta, sehingga pewartaan itu yakin, bukan dibuat-buat, karena saksian dua orang yang diutus oleh Yesus. Maka perenungan yang kedua adalah, apakah kita juga memberikan kesaksian yang valid atas iman kita akan Yesus Kristus? Menarik juga, Yesus meminta agar para murid tidak membawa apa-apa dalam perutusannya. Hanya tongkat dan kasut untuk menjaga keselamatan. Tongkat diperlukan untuk menjaga dari binatang-binatang buas. Kasut untuk menjaga kaki dari bahaya-bahaya, entah batu, entah apapun di jalan. Tetapi uang, baju, makanan dilarang. Mengapa? Supaya orang berani mengandalkan Allah di atas segala-galanya. Dengan tanpa apa-apa, tangan kosong, kita hanya akan mampu mengandalkan Dia dan tidak takut untuk diutus karena disertai dengan kekuasaan dari Allah. Seperti para murid diberi kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Kalau kita diutus, kita tidak perlu bertanya kemana atau bagaimana nanti. Tapi percaya Allah akan membantu kita kalau kita mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Seringkali apabila kita diutus, misalnya sebagai ketua lingkungan, ketua wilayah, prodiakon, kabit ini, kabit itu, kita merasa tidak mampu dan menolak. Kita tidak yakin bahwa Allah menyertai kita. Belajar dari bacaan Injil, kita hendaknya berani meyakini Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam karya perutusan. Maka tidak perlu takut, tidak perlu mundur. Asalkan kita mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Semoga akhirnya dengan demikian kita siap diutus kemanapun pergi, karena Dia senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kembali akan tugas kami, yakni mewariskan iman kepada generasi penerus.
dan siap diutus untuk ambil bagian dalam karya perutusan, karena kami yakin Engkau menyertai kami. Kuatkan kami untuk berani menerima tugas perutusan demi luasnya kerajaan-Mu. Semoga iman umat-Mu yang kadang ragu-ragu, kadang mandek, kadang jatuh, Engkau kuatkan kembali, sehingga dengan iman itu kami siap untuk menjadi pewarta-pewarta Injil-Mu. Biarlah akhirnya dengan itu semua iman kami semakin diperkembangkan dan kerajaan-Mu semakin meraja di atas muka bumi ini. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, dan yang ekonomi Engkau bantu sesamanya, agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Semoga dengan demikian mereka siap untuk Kau utus kemanapun Engkau mengendaki. Untuk itu, bantu dan sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, agar kita memiliki kesehatan dan mencoba selalu menjalankan pola hidup sehat. Tinggal 13 hari kita akan melaksanakan pemilu. Maka saya mendorong, bahkan mewajibkan umat yang sudah punya hak pilih untuk datang ke TPS dengan hati nurani memilih yang terbaik untuk negara kita. Dijauhkan dari politik uang, intimidasi, tapi dengan hati mencoba untuk menyarukan pilihan yang terbaik. Silakan memilih sesuai hati nurani dan yang menjaga NKRI. Semoga nanti tanggal 14 semua berbondong-bondong untuk menyalurkan hak pilihnya. Terima kasih kepada semua saja yang telah terlibat dalam perutusan gereja, sehingga gereja bisa melayani umat dengan sebaik-baiknya, agar akhirnya kita pulih benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Baik dengan doa-doa, dengan tenaga, karya maupun dana, kita mencoba untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah, agar akhirnya semua orang mengalami pelayanan gereja dan kasih Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati